Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Progres pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road atau GOR ini masih menyisakan segmen 3. Segmen 3 ini disebutkan masih bermasalah pada pembebasan lahan. Hal tersebut memacu semangat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk fokus di segmen 3 GOR ini sebelum masa jabatannya berakhir. Progres pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road atau GOR masih menyisakan segmen 3. Segmen 3 ini disebutkan masih bermasalah pada pembebasan lahan. Hal tersebut yang memacu semangat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk fokus di segmen 3 GOR sebelum masa jabatannya berakhir. Ditambahkan Gubernur, memang rencana awal pembangunan GOR segmen 3 hanya melintasi Tapa hingga Pelabuhan Gorontalo. Namun karena adanya pertimbangan pembangunan Waduk Bulango Ulu yang dipandang akan menjadi destinasi wisata baru, maka jalur GOR segmen 3 dirubah menjadi dari Tapa ke Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Marisa. Di bandara saya, walaupun libur, ada Pak Tony Guloli, mantan Wagub, Mas Agung, dari Bala Jalan melihat perkembangan jalan GOR ini. Yang pernah heboh diributkan, yang kata itulah kerugiannya terbukti tidak dan sudah selesai. Nah ini kita harapkan, walaupun saya nggak di gubernur lagi, saya akan minta bantu teman-teman di Jakarta, kita perjuangkan, khususnya lebih lewat Pak Harso. Iya. Pak Harso Arfa sebagai Bapak Penas, Menteri BPN, dan juga sangat konsen dengan pembangunan Gorontalo. Saya ditemani Kadis PU bersama Mas Agung menghadap beliau langsung di rumah dinas dan disetujui 850 miliar ya. Alhamdulillah. 800 miliar. Sementara itu Kepala Balai PJN Gorontalo Agung Sutarjo menjelaskan GOR terdiri dari 3 segmen. Untuk segmen 2 telah selesai dan segmen 1 tinggal menyisahkan 3,4 km. Di mana dipastikan 1,8 km akan diselesaikan pada bulan Juni 2022 ini. Untuk segmen 3 pihaknya berharap dengan dukungan penuh dan keseriusan Gubernur Rusli bersama jajaran Pemprov Gorontalo bisa segera selesai, utamanya terkait pembebasan lahan. Karena berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, semua kegiatan konstruksi di seluruh Indonesia harus bisa rampung paling lama awal tahun 2024. Guna mendongkrak vaksinasi dosis 2 di daerah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggratiskan minyak goreng 1 liter. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada vaksinasi massal yang digelar di lapangan Taruna pada Minggu 13 Maret 2022. Guna mendongkrak vaksinasi dosis 2 di daerah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggratiskan minyak goreng 1 liter. Kebijakan itu mulai diberlakukan pada vaksinasi massal yang digelar di lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo pada Minggu 13 Maret 2022. Pada pelaksanaan vaksinasi sebelum-sebelumnya, warga yang ikut vaksinasi baik dosis 1, 2, dan booster hanya diberi beras 5 kg. Kali ini ditambah dengan minyak goreng 1 liter dan paket makanan ringan untuk anak-anak. Jurus baru Gubernur Rusli ini terbilang efektif. Pada hari pertama tak kurang dari 700 warga Kota Gorontalo dan sekitarnya berbondong-bondong ikut vaksinasi.
Minyak goreng menjadi daya tarik di saat keberadaannya yang masih sulit dicari warga. Karena insya Allah saya dan Pak Ibrahim akan pensiun dari gubernur atau gubernur tanggal 12 Mei. Artinya 12 Mei tinggal 2 bulan lagi. Sisa 2 bulan ini insya Allah saya gunakan untuk vaksin agar masyarakat Gorontalo sudah terlindungi dari COVID-19. Hari ini saya coba dengan teman-teman Perkabinda, Pak Kabinda, Pak Kapolda dan Rem dan Lanang, semua kita di sini untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, sekarang minyak goreng lagi langka. Alhamdulillah perjalanan saya ke Jakarta kemarin untuk mengurus minyak goreng 1 juta liter sudah dikirim untuk jatah Gorontalo. Helen Miolo, warga Molosipat U Kecamatan Sipatana yang hadir di lokasi sempat diwawancarai Gubernur Rusli. Helen menjadi salah satu yang ekspresif menyambut kebijakan itu dengan mengucap kata syukur. Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebut hingga Sabtu 12 Maret 2022, cakupan dosis 1 di Provinsi Gorontalo sudah menyentuh 837.631 orang atau 79,38%, dosis 2 sebanyak 570.707 orang atau 4,74%. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah Gorontalo. Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna tingkat 2 ke-72 di gedung DPRD Kota Gorontalo pada Senin 14 Maret 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mengesahkan rancangan peraturan daerah pembentukan dan susunan perangkat daerah Pemprov Gorontalo. Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna tingkat 2 ke-72 yang berlangsung di gedung DPRD Kota Gorontalo pada Senin 14 Maret 2022. Sebelum disahkan melalui penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Ketua DPRD Paris R.A. Yusuf, Ranperda untuk mengubah Perda nomor 11 tahun 2016 itu telah mendapatkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Satuan Polisi Pamong Praja yang semula tipe C menjadi tipe B. Inspektorat yang semula tipe A menjadi tipe B. Selain Dinas Dikbudpora yang dipisah, ada juga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipecah menjadi 2. Dinas Sosial tipe A dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe C. Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi menjadi 2 dinas, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu tipe A dan Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi tipe B. Selain pemisahan dan penggabungan perangkat daerah, ada juga beberapa perangkat daerah yang berubah nomenklatur. Semula Dinas Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, semula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Badan Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B dalam Perda tentang perangkat daerah yang semula diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2014 diatur kembali dalam Ranperda yang baru ini.
Dijelaskan Darda, penataan perangkat daerah ini merupakan amanah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 dengan mengedepankan asas efisiensi dan asas efektivitas. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam hal kemampuan keuangan daerah, ketersediaan aparatur yang dimiliki daerah masih terbatas, tipe perangkat daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Persetujuan Ranperda ini selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kemendagri maksimal 3 hari setelah ditetapkan. Setelah dikonsultasikan akan diberi nomor register yang selanjutnya resmi digunakan sebagai perda. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah periode 2017-2022 lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemeriksaan ini berlangsung selama 10 hari terhitung mulai tanggal 10 hingga 19 Maret 2022. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah periode tahun 2017 hingga 2022 lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemeriksaan akan berlangsung selama 10 hari terhitung mulai tanggal 10 hingga 19 Maret 2022. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018. Dalam bab 3 pasal 4 Permendagri itu disebutkan pemeriksaan dilakukan paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah atau paling lambat 2 minggu setelah pelantikan kepala daerah baru yang terpilih. Rolekson mengatakan ada 9 organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang akan menjadi objek pemeriksaan. 9 OPD tersebut yaitu Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Hukum, Biro Umum, serta Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi. Dasar kita, tujuan kita melakukan pengawasan ini adalah mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah tertentu. Jadi apa yang sudah ditetapkan pada saat terpilihnya kepala daerah diterbitkan RPJMD rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 2017 sampai 2020. Inilah sebenarnya yang kita harus cross-check nanti di lapangan. Terkait hal itu, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim pada pertemuan tersebut menginstruksikan seluruh OPD yang menjadi objek pemeriksaan agar menyiapkan dan menyampaikan data atau dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Wagub Idris berharap melalui pemeriksaan itu dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. Pada 9 OPD yang disebutkan tadi, khususnya pejabat yang bertanggung jawab terhadap program dan kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan, agar dapat menyiapkan dan menyampaikan data dokumen yang dibutuhkan pada tim pemeriksa melalui Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah untuk tahun 2017-2022 dapat meningkatkan sekali lagi akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama tim peneliti dan pengkaji gelar daerah menggelar sidang penetapan pengusulan HB Yasin sebagai pahlawan nasional.
Sidang ini berlangsung di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim. Ya, Mitra Kominfotik, itulah informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini dan semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD menggelar sidang penetapan pengusulan HB Yasin sebagai pahlawan nasional. Sidang berlangsung di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo pada Rabu 16 Maret 2022 dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, persyaratan pengusulan pahlawan nasional yang harus dilengkapi oleh TP2GD terdiri dari 10 syarat dengan 20 sub-item. Persyaratan tersebut antara lain surat rekomendasi dari pemerintah daerah, surat pengantar Dinas Sosial Provinsi, hasil sidang TP2GD, surat keputusan anggota TP2GD, riwayat hidup dan perjuangan calon pahlawan nasional, serta biografi calon pahlawan nasional. Persyaratan lainnya meliputi seminar usulan pahlawan nasional, dokumen-dokumen pendukung yang memuat antara lain daftar dan tanda bukti kehormatan calon pahlawan nasional, serta catatan dan pandangan dari berbagai unsur masyarakat terhadap calon pahlawan nasional. Pengusulan juga harus menyertakan foto calon pahlawan nasional ukuran 5R yang ditandatangani ahli waris, termasuk surat pernyataan keabsahan foto. Semua persyaratan saya harapkan dikoreksi lagi agar supaya benar-benar tidak ada lagi yang bisa dikoreksi oleh tim pusat. Pemprov Gorontalo tahun ini mengusulkan 2 calon pahlawan nasional. Selain HB Yasin, Ali Sabu yang tahun lalu masuk dalam 8 besar calon pahlawan nasional juga diusulkan kembali.